Pertanyaan pertama dari Pekanbaru, dari Anissa, terbalik. Pertanyaannya adalah, apakah dengan melakukan ibadah kolbu, otomatis ibadah badannya baik, Ustadz? Bagaimana ya caranya agar keduanya sejalan? Oke, Ustadz Deden dulu yang jawab, silakan. Ibadah kolbu itu ibadah yang durasinya seumur hidup, yang tidak boleh putus. Karena amalan kolbiyah inilah yang menjadikan semua amal badan punya bobot. Sholat ada mulainya, ada sudahnya. Masuk lagi waktunya, mulai lagi, dan juga ada selesainya. Membaca Quran juga ada mulainya, ada selesainya. Dan amal-amal badan lainnya, ada mulainya, ada selesainya. Tetapi amalan hati, ketika amalan badan sedang dikerjakan, mulai dikerjakan, setelah dikerjakan, maka amalan hati itu tidak boleh putus. Saya sering mengatakan bahwa satu ayat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu lebih berbobot dibandingkan dengan 30 juz saya membaca. Kenapa? Karena ketika Rasulullah membaca satu ayat itu, maka amalan qalbunya aktif. Sehingga walaupun satu ayat, maka itu punya bobot lebih berat daripada orang biasa membaca Al-Quran meskipun 30 juz. Yakni amalan hati inilah yang menentukan bobot dari amal-amal lahiriah kita. Salat kita itu adalah cangkang. Bagaimana beratnya amal salat kita? Maka tergantung keimanan yang hadir, keikhlasan yang hadir saat itu ketika mengerjakannya. Semakin kuat imannya, semakin ikhlasannya pasrah ke Allah, maka semakin sholat itu punya bobot. Yakni sekali lagi bahwa amalan hati itu adalah amalan yang tidak boleh putus sampai akhir hayat. Baik. Saya tambahkan sedikit. Jadi pertanyaan Anissa tadi, kalau hati sudah baik, apakah otomatis amal lahiriahnya baik? Belum tentu. Ya, kenapa? Karena ada orang yang ikhlas karena Allah, tapi tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, ini banyak di Indonesia. Udahlah, nggak usah ekstrem-ekstrem banget berislam, yang penting kan hatinya baik. Ini pasti nggak baik kalau udah ngomongnya kayak gini. Oke? Berarti nggak ikhlas, Ustaz? Nggak ikhlas berarti kan? Karena ikhlas itu hanya akan hidup di raga yang sehat. Iya. Makanya kan seseorang diterima amalnya karena dua. Karena hatinya dan karena ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Ada yang ittiba' kepada Rasul tapi hatinya tidak ikhlas, mungkin campur riya, ya, jadi akhirnya batal. Mungkin karena ada ayat ini kali Ustaz Deden ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Jadi tentu amal qalbi itu penting dan tidak ada liburnya. Walaupun lagi menstruasi, lagi nifas, ya, bahkan lagi pingsan pun amal qalbu harusnya nggak boleh berhenti kan Ustaz Deden? Lagi tidur, Ustaz. Lagi tidur pun nggak boleh berhenti kan?
Iya, makanya ibadah sebelum qalbu. itu kan baca doa, baca zikir, Ya. biar terbawa dalam tidurnya. Nah, cuma kan supaya menjelma dalam perbuatan sehari-hari, ya mencontoh Rasul. Sebab kalau tidak nanti kemana-mana larinya. Jadi gini Ustaz Deden, ada orang tuh saking cintanya kepada Allah, dia nggak mau bagi cintanya ke Rasulullah. Allah Akbar. Berarti palsu Nah, dong cintanya ke Allah. Ngaku-ngaku doang. dia nggak mau menduakan cintanya katanya. Karena itulah ada ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kamu. Ini standar dua hal yang tidak bisa dipisahkan.